di Magister Epidemiologi juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan LSM yang bernama Indohun Ya. menyelenggarakan pendidikan semi terapan, jadi menghasilkan ahli-ahli atau lulusan yang setara S2 itu untuk di dalam bidang penanggulangan COVID-19 tampaknya berperan besar, antara lain memberi penyuluhan kepada masyarakat, terutama yang dilakukan oleh dosen-dosennya, terutama yang dosen NIDK, Pak. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak RB Dr. RB Sularto, SHM Hum. Ya. Beliau adalah Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Apa kabar Pak Sularto? Baik, kabar baik Pak Bambang. Ya, baik. Mungkin Bapak bisa cerita ketika kuliah di Fakultas Hukum Undip, mulai dari S1 ya, mulai dari S2, kemudian S3, nah kemudian juga mulai merintis karir di Undip menjadi dosen Fakultas Hukum dan sampai saat ini ditunjuk untuk menjadi Dekan Sekolah Pasca Sarjana. Silakan Pak. Ya, betul Pak Bambang. Jadi saya masuk ke Undip itu pada tahun 1991 sebagai dosen di Fakultas Hukum, karena waktu itu saya selesai di Bandung menerima beasiswa untuk ikatan dinas sebagai dosen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sejak saat itu, pada waktu itu Dekan Prof. Muladi menerima saya untuk menjadi dosen di Undip pada tahun 1991. Lalu kemudian pada tahun 1994 sampai dengan 1997 saya kuliah S2 di Magister Ilmu Hukum. Gedungnya di Jalan Erlangga Tengah, sekarang dipakai oleh program studi Doktor Administrasi Publik. Lalu kemudian pada tahun 2003 saya bergabung di S3 di Doktor Ilmu Hukum. Pada waktu itu gedungnya di Jalan Hayam Muruk, dan kemudian bisa selesai pada tahun 2010, dan sejak saat itu lulus dari S3, kemudian saya oleh khususnya Prof. Yas waktu menjadi Dekan Fakultas Hukum ditugaskan untuk mengelola prodi Doktor Ilmu Hukum, dan pada tahun 2018 saya sempat menjadi PLT Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, tapi kemudian pada tahun
2019, Pak Rektor, Prof. Yos, pada waktu itu menugaskan saya untuk menjadi dekan sekolah pascasarjana. Kira-kira perjalanannya dari kuliah sampai dengan menjadi dekan di sekolah pascasarjana, kira-kira seperti itu, Pak Bambang. Ya, baik. Nah, ini kan mungkin termasuk saya ya, salah seorang yang kurang paham gitu ya. Mungkin juga banyak yang seperti saya. Artinya saya tadinya mengira sekolah pascasarjana itu gabungan dari semua program pascasarjana yang ada di Undip dijadikan satu, tapi ternyata tidak. Jadi masih berdiri dan ini hanya khusus ya, mungkin yang multidisiplin itu ditaruh di sekolah pascasarjana. Gimana Pak? Benar gitu ya? Ya betul Pak Bang. Jadi kita dulu program pascasarjana itu yang berdiri sebelum tahun 1990, dulu memang program pascasarjana disatukan di program pascasarjana untuk S2 dan S3. Tetapi kemudian khususnya setelah Undip menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, pada tahun 2015 itu mulai dibentuk dua sekolah selain 11 fakultas, yaitu sekolah pascasarjana dan sekolah vokasi. Jadi program S2 dan S3 itu yang ada induk ilmunya yang multidisiplin itu dikembalikan ke fakultas masing-masing, dan untuk yang program studi multidisiplin kebetulan ada di sini di sekolah pascasarjana cuma 6 program studi, 2 program doktor dan 4 program magister di bawah sekolah pascasarjana, sehingga sampai sejak itu di sekolah pascasarjana hanya mengelola 2 program doktor dan 4 program studi magister. Kira-kira seperti itu Pak Bambang. Ya, jadi karena itu program multidisiplin, pesertanya bisa dari mana saja gitu ya kira-kira? Ya, khususnya untuk yang magister ilmu lingkungan dan program doktor ilmu lingkungan, ini lebih variatif peserta atau asal S1 dan S2-nya, sehingga tampaknya untuk magister ilmu lingkungan dan program doktor ilmu lingkungan itu lebih menerima dari sebuah bidang ilmu baik eksak maupun sosial, sehingga pada dasarnya untuk program studi yang ilmu lingkungan lebih variasi seperti itu Pak Bambang. Ya, tapi yang lain-lain ada prasyaratnya, terbatas untuk program-program tertentu. Cuma yang terkait dengan magister energi itu memang lebih banyak yang berasal dari ilmu eksak, karena itu meskipun soft energy, tetapi itu lebih dipersyaratkan terkait pengetahuan atau latar belakang teknik lebih diperlukan untuk bergabung di magister energi, Pak Bang. Ya, artinya itu tergantung peminatnya, ternyata banyak yang latar belakang eksak atau teknik, atau memang dibatasi, yang lain tidak boleh gitu.
Sebetulnya tidak Ah, dibatasi, tapi rata-rata memang harus diakui dari yang ilmu ya, sosial itu kurang bisa, ya, terutama dalam seleksinya itu kurang bisa memenuhi. ya. Ya, saya kira program-programnya ini luar biasa bagus gitu ya. Artinya sesuai dengan tantangan yang ada di sekitar kita saat ini. Nah, satu contoh misalnya yang magister epidemiologi. Iya, betul. Ini kan luar biasa ketika tiba-tiba ada pandemi COVID, Iya, mungkin pakar-pakar lulusan itu sangat apa ya, sangat bisa berperan. bukan. Bagaimana pengalaman di sekolah pascasarjana ini sendiri ketika rame-ramenya dan puncak-puncaknya pandemi COVID itu, Pak? Ya, jadi khususnya di Magister Epidemiologi, Ya, memang khususnya dalam rangka khususnya kita mengalami pandemi COVID-19, ini mahasiswa di Magister Epidemiologi ya, memang tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. ya, Para dosen dan juga melibatkan mahasiswa, memang khususnya di bidang pengabdian pada masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang terkait dengan penanggulangan COVID-19 itu. Tetapi di Magister Epidemiologi juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan LSM yang bernama Indohun ya, menyelenggarakan pendidikan semi terapan, jadi menghasilkan ahli-ahli atau lulusan yang setara S2 itu untuk di dalam bidang penanggulangan COVID-19 ya. tampaknya berperan besar, antara lain memberi penyuluhan kepada masyarakat, terutama yang dilakukan oleh dosen-dosennya, terutama yang dosen NIDK, Pak. Jadi di Magister Epidemiologi ada dosen NIDK, yaitu Dr. Budi Laksono. Bahkan Dr. Budi Laksono itu dengan kegiatannya yang program 1000 jamban di Indonesia itu tampaknya juga sudah banyak diapresiasi kegiatannya. Ya, saya sudah berkali-kali wawancara dengan Dr. Budi Laksono. Ya, jadi memang luar biasa. Beliau bukan saja ahli, tapi juga pelaku Iya, betul. untuk mengabdi. Nah, dari alumni Magister Epidemiologi ini, apakah sudah ada yang berkarir misalnya di Kementerian Kesehatan atau mungkin di tempat-tempat yang strategis sehingga ketika menangani pandemi kemarin ada lulusan sekolah pascasarjana Undip yang sangat berperan gitu? Kalau jumlah keseluruhan alumni di Magister Epidemiologi itu memang baru 355, Pak. Ya. Jadi mereka sebagai alumni tentu tersebar di berbagai bidang, tapi yang di bidang terkait kesehatan ini khususnya di penanggulangan pandemi memang terintegrasi dengan institusi kesehatan yang ada di Indonesia, sehingga paling kiprah mereka di dalam penanggulangan COVID-19 kira-kira seperti itu, Pak Bambang. Ya.
Ya, baik. Ini juga program-programnya cukup menarik. Magister Inersi ini menarik. Ya. Dan yang juga sangat menarik ini sistem informasi. Ya. Karena selain magister ada program doktornya. Ya. Ya. Tapi kalau tidak salah sampai sekarang akreditasinya belum muncul ya yang. Ya, betul Pak Bambang. Jadi Doktor Sistem Informasi itu memang baru berdiri 1,5 tahun ini. Jadi di tahun 2020 itu berdiri. Ya. Jadi karena prodi baru, jadi belum diakreditasi. Kami sedang mempersiapkan, tapi kami optimis bahwa prodi Doktor Sistem Informasi itu paling tidak bisa memperoleh akreditasi B pada tahap akreditasi pertama, dan ini minat pesertanya luar biasa Pak Bambang. Jadi cukup banyak peserta dari Doktor Sistem Informasi, dan sekarang ini jumlahnya baru 2 semester berdiri itu sudah 64 orang mahasiswa yang bergabung di Doktor Sistem Informasi. Ya. Jadi memang kebutuhan praktisnya sangat besar kalau gitu Pak ya. Betul, betul. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya mengenai pengajar, Pak. Ini apakah sekolah pascasarjana ini punya dosen sendiri terpisah mandiri gitu, atau memanfaatkan dosen-dosen yang ada di Undip juga? Ya, jadi terkait dengan dosen, memang kita hanya punya 2 dosen NIDK, yaitu satu Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono, ya. Dan yang kedua Dr. Budi Laksono. Sehingga untuk dosen-dosen di 6 prodi di sekolah pascasarjana itu diambilkan dari fakultas-fakultas lain, yang cukup banyak itu dari Fakultas Sains dan Matematika serta Fakultas Teknik, kemudian dari ahli-ahli yang ada di fakultas lain. Kami biasanya untuk mata kuliahnya sudah menjadwalkan, dan pada umumnya mereka di fakultas lain itu bisa melakukan setidaknya pengajaran di sekolah pascasarjana. Ya. Kalau mahasiswa, Pak Sularto, ada nggak yang dari luar negeri kuliah di pascasarjana ini? Beberapa yang menjadi alumni bahkan sudah ada, kebanyakan dari benua Afrika, baik dari Tanzania, dari Nigeria, dan kemarin kalau yang baru bergabung itu terutama di Doktor Sistem Informasi, kalau saya tidak keliru ada 6 mahasiswa asing, tetapi ini dari beberapa negara yang khususnya baik dari Asia mendekati Afrika itu, dan beberapa dari negara Afrika seperti negara Libya seperti itu, Pak Bang. Iya, ya, saya kenal yang alumni dari Libya itu. Iya. Ya. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Dalam posisinya seperti sekarang ini, apalagi kemudian juga ada program yang peminatnya cukup besar, apakah sekolah pascasarjana ini juga merencanakan untuk membuka program studi baru? Sebetulnya kemarin itu sudah dirintis, terutama untuk ilmu lingkungan,
kami juga berencana tadinya akan membuka S1 Ilmu Lingkungan, tetapi karena persoalan nomenklatur dan institusional begitu, jadi belum terrealisir. Dan untuk pengembangan ke depan ini, memang kalau nanti nama dari institusi ini tidak menjadi sekolah pascasarjana, tetapi mungkin menjadi fakultas, sehingga namanya fakultas multidisiplin. Begitu kemungkinan prodi S1 bisa berdiri, sehingga mulai dari S1, S2, dan S3 khususnya untuk ilmu lingkungan akan ada di Universitas Diponegoro ini, Pak Bambang. Ya, jadi memang kalau namanya sekolah pascasarjana agak aneh ya kalau membuka program S1. Iya, betul. Ya. Walaupun sebenarnya yang namanya universitas itu ya mestinya harusnya multidisiplin ya. Kalau enggak sekolah tinggi aja gitu. Ya, betul. Di Universitas Airlangga sudah memelopori itu, ada fakultas multidisiplin. Ya. Tampaknya juga kita mau memikirkan untuk bisa terbentuk fakultas multidisiplin, tetapi ini persiapan secara institusional memang dibutuhkan, sehingga biasanya kalau perubahan-perubahan itu ternyata butuh waktu yang relatif lama, sehingga itu persiapan-persiapan itu sedang dilakukan, Pak Bambang. Iya. Saya baru saja wawancara dengan Menteri Kesehatan. Beliau mengatakan juga bahwa kesehatan itu tidak hanya urusan medik gitu ya. Jadi itu harus dikelola secara multidisiplin gitu ya. Nah, kalau kemudian ada ilmunya yang menaungi itu, mungkin akan lebih bagus gitu ya, kira-kira. Nah, Pak Sularto, menurut Bapak apa kekhasan atau keunggulan dari sekolah pascasarjana Undip ini dibanding atau supaya menjadi pembeda dengan sekolah pascasarjana yang lain? Ya, sebetulnya kami dengan fakultas atau sekolah yang ada di Undip itu sama melaksanakan 3 kegiatan, yaitu mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tetapi kami punya keunggulan, antara lain kami punya dosen tamu yang tetap, antara lain Prof. Peter Thiel dari Western Carolina University di Amerika Serikat, kemudian Prof. Henk Heinis dari Australian Atomic Energy di Australia, dan kemudian dari beberapa negara Asia seperti di Thailand dan juga India, kami ada dosen tamu tetap. Inilah yang menjadi keunggulan dari sekolah pascasarjana, sehingga setiap tahun itu kami menyelenggarakan seminar internasional, ya ICENIX itu, kemudian kebetulan sudah mau ke 7 kali tahun depan itu diselenggarakan secara kontinu, dan inilah beberapa keunggulan yang dimiliki sekolah pascasarjana. Jadi dengan kajian multidisiplin ini tentunya itu menjadi dari berbagai sektor bisa kita rekrut, sehingga itu menjadi model atau variasi tersendiri bagi sekolah pascasarjana. Kira-kira seperti itu, Pak Bambang. Ya.
Ya, Pak Sularto, kalau sejak berdiri sampai sekarang gitu, kira-kira alumni yang paling menonjol gitu siapa yang bisa diklaim, wah ini alumninya Sekolah Pascasarjana Undip gitu? Ya, memang buat saya, meskipun saya di Sekolah Pascasarjana itu baru 3 tahun, tetapi ada alumni yang buat saya cukup membanggakan, itu di Bandung, di Sekolah Tinggi Kesehatan di Bandung. Itu dia cukup berperan sebagai alumni Doktor Ilmu Lingkungan, dan itu bisa menggerakkan khususnya di kalangan tenaga kesehatan untuk studi lanjut di magister atau juga kemudian doktor ilmu lingkungan di Universitas Diponegoro. Kira-kira seperti itu, Pak Bang. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang terakhir, Pak Sularto, apa saran dan harapan Bapak ya kepada para sivitas akademika yang sekarang ada, juga termasuk kepada para alumni, mungkin juga kepada masyarakat yang selama ini mengamati atau pengen masuk dan sebagainya, supaya akan hadir lulusan-lulusan Sekolah Pascasarjana ini yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemudian bisa diterima untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Iya, saya cukup apresiasi dengan bidang saya di Sekolah Pascasarjana, sehingga tampaknya masyarakat itu bisa mengambil manfaat dari yang kita selenggarakan, terutama di bidang pengajaran dan kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ada 2 hal yang saya cukup optimis, terutama terkait dengan bidang energi ini. Kita sudah menyelenggarakan dengan beberapa pihak, terutama di seputaran daerah Kedu itu ada kerjasama Sekolah Pascasarjana dengan PT BPR PKK Mandireja dan PT Kencana Energi itu untuk menyelenggarakan energi yang berbasis matahari, solar cell. Jadi itu tampaknya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan itu bisa dinikmati dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pemasangan menggunakan listrik dari BUMN, PT PLN sebagai penyelenggara listrik, sehingga kebutuhan energi secara mandiri bisa kita penuhi. Kira-kira seperti itu, Pak Bang. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak RB Sularto, Dr. LB Sularto, SHM Hum, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, pesertanya semakin banyak, alumninya semakin mewarnai pengabdian di berbagai bidang di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih, Pak. Sukses. Terima kasih, Pak Bang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.